Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa Jalaluh yang telah memberikan kita kenikmatan jasmani dan rohani hingga kita dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka Hizbin Nabi, dalam rangka menegakkan fardu Jumat sebagai satu kewajiban yang telah dibebankan kepada kita setiap individu muslim. Sejatinya orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang bertakwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ciri atau di antara ciri orang yang bertakwa atau orang yang bersyukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, ketika hari Jumat datang maka dia bergegas, bersiap-siap untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, ayuhal ikhwatil kiram, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukurlah kita semua masih diberikan oleh Allah Ta'ala secercah hidayah hingga kita masih bisa menghadiri masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan fardu Jumat. Alangkah banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak Allah Jalla wa'ala berikan taufik atau hidayah kepada mereka. Mereka sibuk dengan urusan dunianya, mereka sibuk dengan urusan duniawi mereka, padahal mereka tidak sadar yang memberikan kekuatan kepada mereka hingga mereka bisa ke kantor, hingga mereka bisa bekerja dan beraktivitas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang teori, tapi prakteknya susah. Selawat berangkaikan salam, mari senantiasa kita hatur sajikan pada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabatnya dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah
di akhir zaman ini yang berjuang menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini kita disebutkan atau dibuat sibuk dengan berita, dengan fenomena yang menyentuh ideologi kaum muslimin, sebagaimana berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di akhir zaman ini akan terpecah belah umat Islam menjadi 73 golongan. Ini yang mengatakan bukan khatib, tapi Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Kata Rasulullah, kulluhum finnar, semua kelompok-kelompok ini, semua aliran-aliran ini yang ada dalam Islam, mereka masuk neraka illal wahidah, kecuali satu golongan, kecuali satu kelompok dalam Islam yang akan masuk surga. Kata Rasulullah, mereka adalah al-jamaah. Siapa itu al-jamaah ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Mahia al-jamaah ya Rasulullah? Siapa mereka kelompok yang paling benar itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ahli sunnah wal jamaah itu, ini dari saya, bukan yang dia orang Muhammadiyah, bukan orang NU, bukan orang Al-Irsyad, bukan orang Dewan Dakwah, atau bukan orang Alawiyah. Kata Rasulullah, hum ma ana alaihi yaum ashabi. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang mereka meniti jalanku dan para sahabatku yang kutiti hari ini. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang dia berupaya semaksimal mungkin, berupaya dan berusaha semaksimal mungkin dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam dakwahnya, dalam akhlaknya, dalam manhajnya, dia mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Maka ayuhal ikhwatil kiram, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kata Rasulullah, itulah al-jamaah. Kenapa mereka disebut dengan al-jamaah? Karena mereka berjamaah meskipun berbeda-beda organisasi, tapi mereka berjamaah di atas manhaj sunnah nabawiyah. Ayuhal ikhwatil ahibba, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau ada ahlu sunnah wal jamaah, maka ada lawannya. Kalau ada yakni langit, maka ada bumi, ada hitam, ada putih. Ini sudah menjadi sunnatullah yang berlaku, maka sudah menjadi takdir Allah. Allah adakan lawan dari ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah wal furqah, yaitu orang-orang yang pintar sekali membuat bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam akidah, dalam agama, dalam masalah manhaj dan seterusnya. Dan mereka berjamaah dalam membuat bid'ah untuk memecah belah kaum muslimin dan memecah belah barisan kita ahlus sunnah wal jamaah. Siapa di antara kelompok ahlul bid'ah wal furqah ini yang mana Rasulullah selalu katakan bahwa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya dalam neraka. Sudah menjadi satu fenomena dan realita. Di antara kelompok bid'ah dan sesat itu adalah satu kelompok yang diimpor dari Iran ke Indonesia, yaitu yang mereka menamakan diri mereka sebagai para pecinta ahlul bait, padahal mereka adalah penikam-penikam ahlul bait. Siapakah mereka? Mereka adalah Asyiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah, yang diciptakan oleh Yahudi dan Majusi sengaja untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Ayuhal ikhwatil ahibba, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana perasaan anda apabila anda punya sahabat, lalu sahabat dekat ini yang sudah menjadi satu tubuh atau satu tujuan dengan anda dalam masalah visi atau misi, seperjuangan dan lainnya, dicaci maki, dihina dan seterusnya. Bagaimana bila anda punya seorang ibu yang melahirkan anda dari rahimnya susah payah hingga dia berjuang untuk melahirkan anda. Khalas, setelah itu ibu anda dikatakan pelacur,
Ibu kita dikatakan yakni wanita yang kotor, wanita yang najis, dan seterusnya. Tentu orang yang berakal akan marah, akan berang, tentu dia akan naik emosinya. Ayuhal ikhwatil ahibbah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Syiah ini adalah satu kelompok sesat yang sudah difatwakan oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok di luar Islam. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1984 telah mengeluarkan fatwa bahwasanya Syiah itu sesat. Ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang aliran Syiah atau kelompok sempalan Syiah itu sesat, maka mereka, orang-orang misionaris yang diutus dari Iran ke Indonesia, orang-orang pendeta-pendeta yang berlabel membawa jaket profesor doktor, tidak tinggal diam. Mereka tentu bersusah payah untuk memberikan pengelabuan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin tidak patuh atau tidak mengenal bagaimana bahaya akidah mereka. Ayuhal ikhwatil ahibbah, sebelum kita membahas secara ringkas apa itu Syiah, kita harus berkenalan dengan definisi as-sahabah. Siapa sih sahabat Rasulullah itu? Siapa sih as-sahabah itu? Yang dimaksud as-sahabah adalah man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali islamir rawi wa in lam tatullu suhbatahu lahu wa in lam yarwi anhu syai'a. Sahabat itu definisinya adalah orang yang melihat Rasulullah dalam keadaan Islam, yang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ia bertemu Rasulullah tidak dalam tempo lama atau Rasulullah belum pernah melihat ia sama sekali. Inilah sahabat. Jadi semua orang yang di masa Rasulullah lihat Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dialah sahabat. Baik petinggi para sahabat maupun orang-orang awam di kalangan para sahabat, mereka semua ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang imam hadis yang bermadhab Syafi'i namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau ini bukan ulama Wahabi, tapi imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama ahli hadis bermadhab Syafi'i. Beliau berkata, as-sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatu fil asl. Kata beliau, sahabat adalah siapa saja yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas agama Islam meskipun di sela-sela kehidupannya pernah murtad menurut pendapat yang lebih sahih. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatus Saniyah, beliau menyatakan bahwasanya mereka yang ikut haji wada adalah yang jumlahnya itu 124 atau 144 ribu orang adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwatil ahibbah, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, para sahabat Nabi adalah manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 sahabat Nabi yang paling utama di antara sahabat-sahabat lainnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh para sahabat itu adalah orang-orang yang adil, yang lurus, yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini secara secara umum. Tapi kalau kita bicara individu-individu para sahabat sebagai manusia, maka para sahabat juga terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, namun kesalahan para sahabat itu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Juga dikarenakan banyaknya pujian yang diucapkan di dalam banyaknya pujian yang diucapkan dalam hadis-hadis Rasulullah
terhadap seluruh dan amal perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan apa yang telah mereka korbankan untuk Rasulullah, mereka korbankan untuk Islam dan kaum muslimin, maka wajar bila Allah Ta'ala memberikan mereka titel, bukan profesor, bukan doktor, tapi radhiyallahu anhum wa ardahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji para sahabat, meninggikan kedudukan dan derajat para sahabat Nabi. Kata Allah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kata Allah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, dan orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Siapa orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam? Kata Allah, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, yang mereka ini pertama-tama kali masuk Islam. Kemudian orang-orang yang ittaba'uhum bi ihsan, orang-orang yang bukan muhajirin dan ansar tapi mengikuti muhajirin dan ansar ini dengan baik, maka kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka ridha kepada Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Jalla wa ala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya. Itulah fauzul azim, kemenangan yang besar. Ini yang mengatakan demikian adalah Allah Jalla wa ala, yang langsung menurunkan wahyunya yang mulia dari langit ketujuh sana, yang meridai para sahabat. Lalu muncul satu sekte yang dia mengklaim bahwa dirinya cinta Ahlul Bait, dia mengklaim dirinya adalah pengikut Ahlul Bait, pengikut keluarga Rasulullah, akan tetapi dia mengkritik, bahkan dia mencela dan mencaci maki para sahabat. Yang lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan dengan bangganya bahwasanya yang berhak menjadi khalifah ba'da Nabi setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah pemerkosaan dan pencabulan terhadap sejarah yang mestinya kita orang-orang beriman, yang mestinya kita orang-orang intelektual bisa memahaminya secara cerdas untuk tidak ditipu dan dikelabui oleh orang-orang Majusi dahulu kala, hingga terciptalah satu aliran sesat sempalan yang bernama Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa mereka adalah Syiah Rafidah. Ketika kaum muslimin sholat Jumat di hari Jumat, maka Syiah Rafidah itu tidak sholat Jumat, karena dalam ajaran mereka tidak ada sholat Jumat. Mereka akan melakukan sholat Jumat ketika Imam Mahdi khayalan mereka itu muncul. Yang sangat kita sayangkan ayuhal ikhwatil ahibba'il kiram, munculnya dai-dai, para profesor-profesor doktor yang mereka itu dihormati di kalangan kaum muslimin, tapi mereka membela Syiah Rafidah ini, atau minimal mereka maksimalnya mereka mengkritik para sahabat Nabi. Saya harus sebutkan demi kemaslahatan umat bahwasanya di antara tokoh-tokoh Syiah yang berbahaya dan harus diwaspadai oleh setiap pemuda-pemuda muslimin, harus diwaspadai oleh setiap antum-antum yang kuliah atau belajar di perguruan-perguruan tinggi, di antaranya adalah Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, yang dia telah mencaci maki para sahabat Nabi dan terang-terangan mempublikasikan bahwa dirinya adalah Syiah, dan dia menyatakan bahwasanya Aisyah itu orang yang pencemburu, mencaci maki istri Nabi, yang padahal Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai di permukaan bumi ini? Siapakah orang yang paling engkau cintai di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Aisyah. Orang yang paling aku cintai di dunia ini adalah Aisyah." Kata sahabat tersebut, "Itu kan dari kalangan wanita. Lalu kalau dari kalangan laki-lakinya siapa?" Kata Rasulullah, "Orang yang paling aku cintai di dunia ini dari kalangan laki-laki adalah Abuha, bapaknya Aisyah." Sekte ini mencaci maki Aisyah ayuhal ikhwatil ahibbah, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, ibunya kita semua. Kalau kita orang beriman, lalu ibu kita dicaci maki, dicela, dikatakan pelacur, dikatakan pengkhianat,
disebut membunuh Rasulullah, meracuni Rasulullah. Kalau kita tidak marah, kalau kita tidak berang dalam hati ini, maka pertanyakan di mana keimanan kita. Kalau ibu lahiriah saja, ibu kita yang melahirkan kita saja dicaci maki dan dianggap pelacur, kita marah, apalagi ini adalah ibu kita secara rohani, istri yang sangat dicintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah lebih mencintai Aisyah daripada istri-istrinya yang lain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya terakhir pun menghadap Allah Ta'ala di pangkuan Aisyah. Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat ini lebih terkutuk daripada Majusi, yang mana mereka penyembah api karena dia mengaku Islam tapi berani mengkritik istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disucikan oleh Allah dari langit ke-7 melalui Quran surat An-Nur ayat 10 ayat di Quran surat An-Nur. Ayuhal ikhwatul kiram, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah memuji dan memuliakan para sahabatnya. Kata Rasulullah, la taranuna bi khairin ma dama fikum man rani sahabi wa man ra'a man rani wa man ra'a man ra'a man ra'a. Kata Rasulullah, kebaikan akan tetap ada selama di antara kalian ada orang yang pernah melihatku dan para sahabatku, dan orang yang pernah melihat para sahabatku yakni tabi'in, dan orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabatku yakni tabi'ut tabi'in. Beliau juga bersabda dalam hadis yang sahih, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia kata Rasulullah, yang utama-utamanya manusia adalah para sahabatku yang ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka yaitu orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Mereka lah sebaik-baik generasi. Dari mereka lah kita tahu Al-Qur'an, dari mereka lah kita tahu As-Sunnah, di dalam kitab-kitab riwayah, di dalam kitab-kitab dirayah, di dalam kitab-kitab sanad disebutkan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Kalau kita tidak mengenal dan tidak tahu sahabat Nabi, dari mana kita tahu Islam? Oleh karena itu ayuhal ikhwatil ahibba'il kiram, tanamkan kecintaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada salafun saleh. Itu adalah bagian dari keimanan, itu adalah ciri keimanan. Sementara kebencian terhadap seorang saja di antara sahabat Rasulullah merupakan ciri kefasikan, bahkan ciri kekufuran. Meskipun dia berdalil dengan ini, dia berdalil dengan itu, dia berani mengkritik seorang saja di antara sahabat Nabi, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Mana dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu itu caci maki atau kamu cela sahabatku. Kalau seandainya saja kamu menyedekahkan, kamu bersedekah emas yang emasnya itu sebesar gunung Uhud, sedekahmu itu tidak bisa menyamai infak atau sodakohnya sahabatku atau keutamaan seorang di antara sahabatku. Muncul satu dai yang mengklaim dirinya ahlu sunnah di Jabodetabek ini, saya harus sebutkan karena ini bagian dari tahdzir kepada Syiah. Ada dai di Jabodetabek ini yang dia ini adalah pulang dari Mesir, mengklaim dirinya ahlu sunnah, mengklaim dirinya aswaja, tapi anehnya dia mencaci maki sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengkritik dan mencela sahabat yang bernama Abu Hurairah. Dia adalah Al-Ustaz Al-Habib Husain Alatas. Dia dulu adalah pulang dari Mesir, belajar di Mesir, tapi dia memiliki kebencian kepada para sahabat Nabi. Kini dia berdakwah melalui corongnya, yaitu Radio Rasil di Cilengsi. Ini harus diketahui oleh kaum muslimin. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi sulit atau takut menyampaikan kebenaran. Saya khatib yang berdiri di sini lebih baik mati demi memperjuangkan dan membela kehormatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada ciri ahli sunnah wal jamaah mengkritik sahabat-sahabat Nabi. Dia mencela sahabat Abu Hurairah. Pertanyaan besar saya kepada yang terhormat Ustaz Husain Alatas, siapa anda dibandingkan Abu Hurairah? Siapa anda dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan? Kalaupun sahabat Abu Hurairah atau Muawiyah bin Abi Sufyan itu terjatuh dalam satu kesalahan mereka dimaafkan. Kesalahan mereka adalah ijtihadi, yang kalau benar ijtihad mereka mendapatkan 2 pahala.
sedangkan kalau salah ijtihad itu mereka mendapatkan satu pahala tapi tidak berdosa. Bagaimana bisa Anda mencaci maki dan mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana adik perempuannya Muawiyah bin Abi Sufyan bernama Ummu Habibah menikah dengan Rasulullah, menjadi ipar-iparan dengan Rasulullah, menjadi bagian dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia caci maki ini Muawiyah dengan mencabuli dan memperkosa sejarah, distorsi sejarah. Inilah yang kita sayangkan dari Al-Ustadz atau Al-Habib Husain Alatas, yang kita dambakan akhlaknya yang baik, akhlaknya yang luhur. Tapi di balik kebaikan itu, di balik logo mereka Rasil, radio silaturahmi, menyatukan elemen-elemen kaum muslimin, tapi tersimpan satu nokta hitam, satu kebencian kepada sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Umar bin Abdul Aziz menyatakan dalam satu perkataannya, debu yang ada di hidung Muawiyah, kotoran yang ada di hidung atau di wajah Muawiyah bin Abi Sufyan, saya silap. Kata Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama besar tabi'in, Imam Ibnul Mubarak mengatakan, kotoran atau debu yang ada di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih baik dan lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ayuhal ikhwatil ahibbahil kiram, inilah perkataan manis yang lebih manis daripada madu. Inilah perkataan indah yang lebih indah daripada dunia dan seisinya. Seorang alim rabbani yang mengetahui kebenaran tidak berani mencela atau mengkritik seorang saja di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Maka ciri orang-orang Syiah, di samping mereka punya konsep nikah mut'ah, padahal itu bukan nikah, akan tetapi berzina. Nah, bagaimana cara atau solusi supaya perzinahan ini diterima di masyarakat kaum muslimin awam? Mereka bungkus kalimat zina itu, mereka legalisasi zina itu dengan nama nikah mut'ah, kawin kontrak, yang saat ini di negeri kita sedang marak-maraknya di puncak. Orang-orang Iran datang ke sana dengan alasan berwisata, padahal di balik itu demi Allah mereka melakukan memut'ah anak-anak kaum muslimin. Mereka kawin kontrak dengan anak-anak gadis kaum muslimin di puncak Bogor atau Cisarua, dan saya sudah ke sana melakukan satu investigasi atau melihat realita yang ada di sana beberapa kali. Ayuhal ikhwatil ahibbahil kiram, nikah mut'ah atau zina mut'ah adalah konsep agama Syiah dan tidak diterima di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Anda terima anak gadis Anda yang Anda didik selama ini berjilbab, menutup aurat, kemudian mereka Anda didik, Anda sekolahkan kalau bisa sampai S3, lantas datang pemuda Syiah ingin memut'ahnya? Pak, saya ingin mut'ah dengan anak bapak, kawin kontrak. Yang mana kawin kontrak itu sah tanpa wali, sah tanpa saksi. Yang penting sama-sama mau. Saya nikah sama putri bapak 3 hari saja deh, atau seminggu. Nah, nanti dibayar istilah mereka itu, kalau istilah kita mahar. Bagaimana bisa? Tapi lucunya ayuhal ikhwatil kiram, dalam ajaran Syiah itu kalau kita mau memut'ah pendetanya atau ulama Syiahnya nggak boleh. Tapi padahal dalam agama mereka, kata ulama Syiah yang namanya Ni'matullah Al-Jazairi, dia mengatakan orang yang seumur hidupnya tidak pernah kawin kontrak di dunia, orang yang selama hidupnya tidak pernah nikah mut'ah di dunia, maka di akhirat kelaminnya buntung. Ini ajaran dari mana? Kalau orang punya akal, kalau orang punya iman walaupun setipis kulit ari, dia akan berpikir dengan logikanya, dia akan berpikir dengan hati nuraninya. Ajaran dari mana ini? Maka di antara ajaran Syiah juga adalah kelaminnya Nabi Muhammad, alat kelaminnya Rasulullah itu masuk neraka. Loh, kenapa masuk neraka? Karena digunakan untuk jima, bersetubuh dengan Aisyah dan Hafsah, 2 wanita pelacur. Bagaimana bisa ini disebut dengan agama? Bagaimana bisa ini disebut dengan pecinta Ahlul Bait? Lawang Ahlul Bait saja mereka caci maki, Ahlul Bait saja mereka jatuhkan kehormatannya. Maka hasil dari multaqa atau pertemuan nasional saya dengan para ulama di Bogor 3 hari yang lalu bersama Wasekjen MUI Pusat, Tengku Syekh Zulkarnain MA, Ustaz Farid Ahmad Oqbah, Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, kemudian dengan sejumlah ulama di Indonesia 2-3 hari yang lalu di Bogor, kita harus waspada. 2020 insyaallah ta'ala, kalau Allah berkehendak dan umat Islam ini tidak kuat, umat Islam ini tidak bersatu barisannya, sibuk mengurusi urusan-urusan khilafiyah,
menyibukkan diri dengan mencaci maki dan mencela sesamanya karena masalah perselisihan pendapat dalam agama, maka Syiah akan merevolusi Indonesia sebagaimana mereka telah berhasil merevolusi Iran, yang dulu Iran dipimpin oleh seorang pemimpin Sunni, kemudian direvolusi oleh Khomeini pada tahun 1979. Padahal Iran itu mayoritasnya Pak Ahlus Sunnah, tapi karena yang mimpin itu sudah Khomeini atau punya kekuasaan mereka di bidang elemen-elemen politik, Ahlus Sunnah kaum muslimin dan para ulama di penjara. Mereka bunuh kitab-kitab dan perpustakaan besar mereka bakar. Itulah Iran hari ini. Sekarang, detik ini, yang mudah-mudahan cepat selesai. Yaman, mereka melakukan kudeta, ingin mengkudeta negeri Yaman, orang-orang Syiah Houthi. Sedikit lagi ingin saya sampaikan dan ini saya rasa perlu. Muncul lagi orang-orang dari kalangan habaib yang mengatakan bahwasanya Syiah itu terbagi tiga. Ada Syiah yang ekstrim, ada Syiah yang Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, dan ada Syiah yang Mu'tazilah, Syiah yang moderat, tidak mencaci maki sahabat dan lain sebagainya. Nah, dia katakan seperti ini tujuannya supaya apa? Supaya kita itu orang Indonesia bisa menerima Syiah di Indonesia. Padahal Syiah yang ada di Indonesia semuanya Rafidhah, semuanya Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Nah, Syiah Houthi yang ada di Yaman itu ya Syiah Mu'tazilah itu. Syiah yang moderat itu, mereka moderat ketika mereka masih minoritas. Mereka adil, tidak berani mencaci maki sahabat ketika mereka minoritas. Ketika mereka mulai mayoritas seperti di Indonesia ini, dan mereka mulai berkuasa di di parlemen, elit-elit politik, maka kita yang mayoritas ini tinggal menunggu anak-anak kita menjadi yatim, istri-istri kita menjadi janda. Para dai-dai Ahlus Sunnah, para duat, para mujahidin itu lebih dulu akan mereka gorok, akan mereka culik, akan mereka tumpahkan darahnya, sebagaimana yang terjadi di Suriah hari ini, Pak. Oleh karena itu, mari kita tanya diri kita, jangan kita sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya tidak menyentuh urusan akidah. Yang NU ya NU, yang Muhammadiyah ya Muhammadiyah, karena dua-duanya ini antara NU dengan Muhammadiyah memiliki sumbangsi dan jasa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhal ikhwatil ahibahil kiram, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, mari kita mulai detik ini berhati-hati dan terus waspada. Kita satukan barisan kita di bawah bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun berbeda-beda organisasi. Keragaman dan macam ragam organisasi yang Allah takdirkan kepada kita itu merupakan hikmah, merupakan dinamika kehidupan. Kalau kita tidak beragam, kalau kita tidak bermacam-macam, bagaimana? Lawang sahabat saja bermacam-macam kok pemikiran dan ijtihadnya, apalagi kita. Yang NU dengan NU-nya, yang Muhammadiyah dengan Muhammadiyahnya. Toh NU itu adalah organisasi besar di Indonesia yang kalau bukan karena resolusi jihad NU tidak merdeka Indonesia ini. Demikian pula yang Muhammadiyah, mereka punya jasa dan sumbangsi terhadap umat ini dalam bidang pendidikan, bangun pesantren, rumah sakit dan seterusnya. Segala sektor-sektor, lini-lini kita berlomba-lomba, berfastabiqul khairat untuk menyatukan umat. Yang Persis dengan Persisnya, yang Dewan Dakwah dengan Dewan Dakwahnya, yang Al-Irsyad dengan Al-Irsyadnya. Kita jangan mau diobok-obok. Lantas bagaimana dengan perselisihan pendapat, dengan urusan-urusan khilafiyah yang terjadi di tengah-tengah kita? Semuanya berdiri di atas dalil. Ya kan begitu? Ada orang yang sholatnya mungkin tangannya gerak-gerak, pecicilan banget kok gerak-gerak ganggu orang sholat. Lah itu ada hadisnya, kata Rasulullah, kana yuharriku isbu'ahu yad'u biha
asyaddu 'ala syaitan minal hadid yakni sababa. Dulu Rasulullah itu kalau sholat menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil berdoa ketika sholat, karena itu lebih keras bagi syaitan daripada besi. Lah ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian ulama mendhaifkannya seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya biasa, itu namanya kredibilitas ilmiah. Yang tidak ilmiah itu atau yang salah itu yang tidak sholat. Bagaimana bisa kita sekarang berusaha untuk mengajak orang yang tidak sholat, tapi dididik bagaimana cara sholat Rasulullah. Yang mau melaksanakan maulid, ya silakan maulid Nabi, asal beliau atau yang melakukan maulid Nabi tersebut tidak menjadikannya itu sebagai satu ibadah yang mengandung rukun dan syarat. Kalau sekedar ingin melakukan maulid Nabi tanpa meyakini bahwa itu sebuah ibadah yang mengandung rukun dan syarat, ya silahkan. Tapi para sahabat Rasulullah, mulai dari para sahabat tabi'in dan tabi'in, memang sejarahnya tidak pernah melakukan maulid Nabi. Kalau mau melakukan maulid Nabi, ya silahkan, tidak ada masalah, karena kemampuan dia untuk bisa mencintai Nabi ya begitu dengan melakukan maulid Nabi. Toh kenapa kita harus ribut? Yang kita ributkan adalah orang-orang yang ada di luar kita ini, yaitu Syiah. Antara NU dengan Muhammadiyah, antara NU dengan orang-orang yang madhab Hanbali yang mereka sebut Wahabi, itu diadu domba, diobok-obok. Padahal usulnya, pokoknya antara Wahabi dengan NU ini sama. Kalau Bapak baca kitab-kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Asy'ari rahimahullah, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, itu sangat melarang keras perbuatan maulid Nabi. Kalau isi maulid Nabi itu ada maksiat, ada kemungkaran, ada musik-musik maksiat dan seterusnya, perempuan laki dicampur aduk, makan-makan saja, tidak dengerin ceramah ustadznya. Ini dilarang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Demikian pula rukun iman, rukun Islamnya sama, tapi berbeda dengan Syiah. Syiah rukun imannya berbeda dengan kita, Pak, dan rukun Islamnya pun berbeda dengan kita. Kenapa saya selalu membawakan masalah Syiah? Karena Syiah betul-betul mengancam. Jangan tersenyum, karena Suriah saat ini tidak bisa tersenyum. Jangan tersenyum, di Yaman saat ini kaum muslimin bersimbah darah. Sholat Jumat saja tidak bisa, bom sana, bom sini. Inilah wakil realita yang terjadi di sana. Oleh karena itu mari kita tasamuh, kita itu toleransi dalam hal-hal yang kita yang kita perselisihkan. Sebagaimana kata Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, beliau pernah mengatakan, nata'awan fima ittafaqna alaih, kita tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati, wa na'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, kita saling toleransi, bukan saling tidak mengingkari, ya, jangan dipahami itu. Kita saling toleransi dan saling tasamuh dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang aman, menjadikan negeri ini negeri yang Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada Allah untuk menjauhkan negeri ini dari mara bahaya, baik bahaya komunis maupun liberalis, sekularis, Syiah Rafidhah dan kapitalis atau kristenisasi yang saat ini sedang gencar. Terakhir saya wasiatkan kepada antum, para pemuda-pemuda kaum muslimin, para pemuda-pemuda Ahlussunnah wal Jamaah, semangatlah antum dalam belajar. Tanpa ilmu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Belajarlah, tuntutlah ilmu, kembali kepada para ulama rabbani, dan antum harus cerdas untuk bisa membangun negeri ini, melanjutkan generasi para pahlawan kita yang telah gugur dan generasi para mujahidin yang telah gugur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوال الشباب المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين والمجاهدين في الشام. اللهم أصلح أحوال المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك اليهود والنصارى والرافضة في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والموحدين في أرض فلسطين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سوريا وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله